Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian blended learning beserta langkah-langkahnya. Blended learning adalah metode pembelajaran campuran yang menggabungkan antara metode pembelajaran langsung dan metode pembelajaran mandiri atau tidak langsung yang dapat dilakukan kapan saja. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan metode pembelajaran blended learning di sekolah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah mengidentifikasi urgensi dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode blended learning dan mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerapan metode pembelajaran campuran ini. Adapun langkah kedua adalah merancang teknis pembelajaran dengan metode blended learning, termasuk di dalamnya adalah menentukan platform apa yang akan digunakan sebagai penunjang pembelajaran tidak langsung dan aplikasi apa untuk mendukung pembelajaran face to face jika siswa benar-benar tidak dapat pergi ke sekolah untuk menghindari penyebaran virus corona. Adapun langkah yang terakhir adalah mensosialisasikan kebijakan yang diambil kepada siswa dan orang tua. Hal ini sangat penting karena blended learning bagi masyarakat awam merupakan hal yang asing. Sedangkan dalam pelaksanaannya, blended learning tidak hanya membutuhkan kesiapan guru dan infrastrukturnya saja, melainkan juga kesiapan siswa dan juga orang tuanya. Jika diperlukan, sekolah dapat membuat simulasi terlebih dahulu untuk mengetahui kendala apa yang dialami siswa sehingga dapat segera dicarikan solusinya. Pelibatan orang tua pada umumnya diperlukan untuk level-level pembelajaran dasar. Untuk siswa pada jenjang yang lebih tinggi seperti SMA atau perguruan tinggi, persiapan lebih difokuskan pada kesiapan siswa ataupun mahasiswa itu tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-learning merupakan metode pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Wilson dan Wheeler pada tahun 2001 menegaskan bahwa e-learning sudah ada dan digunakan sejak tahun 1970-an. Istilah lain dari e-learning yaitu online learning, internet enabled learning, virtual learning, dan website learning. E-learning adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan waktu yang sama antara peserta dan pengajar. E-learning dimungkinkan untuk melakukan proses interaksi antara kedua belah pihak secara online. Interaksi yang dilakukan tidak jauh berbeda halnya dengan proses pembelajaran antara pengajar dan peserta didik secara tatap muka. E-learning tidak melulu hanya melakukan pertemuan di waktu yang sama. Akan tetapi e-learning juga merupakan metode pembelajaran yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu metode tutorial. Metode tutorial adalah metode pembelajaran dengan mana seorang pendidik memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik secara individual. Keunggulan metode tutorial adalah peserta didik mampu memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Seorang peserta didik dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan peserta didik yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan waktu yang lama karena guru harus melayani peserta didik dalam jumlah banyak, memerlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi yang dipelajari siswa. Metode tutorial ini diberikan dengan bantuan tutor. Setelah warga belajar diberikan bahan ajar, kemudian warga belajar diminta untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Warga belajar dapat
bertanya pada tutor. Metode ini sangat cocok diterapkan dalam model pembelajaran mandiri seperti pada pembelajaran jarak jauh di mana siswa terlebih dahulu diberi modul untuk dipelajari. Contohnya adalah dalam belajar dan mengajar untuk universitas terbuka, kursus mengemudi, dan hafalan surat-surat pendek. Oke, untuk yang terakhir ada yang namanya metode simulasi. Metode simulasi merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Nah, di mana dalam kegiatan simulasi dapat dilakukan oleh siswa pada kelas tinggi di sekolah dasar atau di SD. Dalam pembelajarannya pun, siswa itu akan dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, di samping itu, dalam metode simulasi, siswa juga diajak untuk bermain peran, berperilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di mana di sini dalam metode simulasi pun terdapat prosedur yang harus ditempuh dalam pembelajarannya. Di mana yang pertama yaitu harus menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru. Nah, di sini siswa itu jangan merubah-rubah topik yang sudah diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas. Di sini juga siswa jangan merubah-rubah kelompok dan topik-topik yang sudah diberikan oleh guru. Yang ketiga, simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur, teknik, dan peran yang dimainkan. Dan yang keempat, prosedur pengamatan terhadap proses, peran, teknik, dan prosedur dapat dilakukan dengan diskusi. Nah, dimana kan di sini pembelajarannya secara berkelompok. Nah, siswa harus bisa berdiskusi dengan baik. Yang terakhir yaitu siswa harus bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah diajarkan oleh